awal film, di tengah hutan Virginia Barat, terlihat dua anak muda sedang adu gabrut, lalu mereka pun kaget karena teman-temannya datang menggunakan topeng menyeramkan untuk festival malam nanti mengejutkan mereka berdua. Billy pun kesal karena cairan harumnya tidak jadi keluar akibat kelakuan teman-temannya itu. Sedangkan di sebuah kota kecil bernama Fire Lake yang berada di daerah Virginia Barat, orang-orang dari kota datang ke tempat ini untuk merayakan Halloween malam nanti. Sementara di kawasan hutan, seorang wanita cantik yang sedang jogging merasa kesal karena 3 orang aneh menghalangi jalan, dan betapa kagetnya dia saat salah satu dari mereka memotong jari tengahnya. Namun beruntung wanita ini bertemu dengan seorang bapak-bapak baik hati. Setelah memastikan ketiga orang aneh itu pergi jauh, bapak-bapak ini mengajak si wanita segera keluar dari tempat persembunyian. Tapi ternyata dia adalah orang tua dari ketiga psikopat tadi. Lalu dia menyuruh ketiga anaknya membawa hasil buruan mereka hari ini ke sebuah rumah tersembunyi di dalam hutan. Namun dia merasa kesal karena ketiga anaknya itu selalu meninggalkan jejak ceceran darah dari korban yang baru saja mereka buru. Jika kecerobohan ini terus terjadi, si botak biadab khawatir para polisi akan menemukan persembunyian mereka. Terlebih dia adalah seorang buron yang berhasil kabur dari sel tahanan 30 tahun yang lalu. Scene berpindah ke Billy dan teman-temannya. Mereka sangat senang karena akan merayakan pesta Halloween di sebuah kota sepi sehingga bebas melakukan apapun. Namun mobil mereka nyungsep karena seorang pria tua berdiri di tengah jalan. Saat melihat pria itu terkapar, Billy heran karena dia merasa tidak menabrak orang ini. Dan benar saja, si pria hanya berpura-pura dan langsung menyayat tangan Billy. Tanpa mereka sadari, 3 psikopat sedang mengawasi mereka semua di sebuah ruyuk. Beruntung 4 serip dari kota yang akan berpatroli malam nanti di kota Fire Lake melintasi jalan ini sehingga ketiga psikopat itu tidak berani mendekati mereka semua. Walaupun Billy dan teman-temannya harus tertangkap dan diamankan di kantor serip. Dengan berani, seorang serip muda menjaga mobil Billy di kawasan hutan Virginia Barat sendirian, dan tentu saja kesempatan itu digunakan para psikopat untuk segera menghabisinya. Singkat waktu saat malam tiba, terlihat Billy bersama teman-temannya masih ditahan. Begitupun dengan si botak biadab, dia ditahan karena tindakan kriminal dengan bukti bekas luka sayatan di tangan Billy yang dia lakukan. Lalu Billy memohon kepada Bu Serip supaya membebaskan teman-temannya karena narkoba yang dia temukan di mobil hanya milik Billy, sedangkan semua temannya tidak mengetahui dia membawa barang haram itu. Mendengar penjelasan Billy, Bu Serip langsung membebaskan keempat anak-anak itu. Berbeda dengan si botak biadab, dia tetap ditahan karena harus menjalani proses hukum. Sedangkan di luar terlihat orang-orang yang datang ke kota Fire Lake semuanya menggunakan topeng seram bertema orang gunung. Tanpa mereka sadari, orang gunung asli hutan Virginia Barat sedang berada di tengah-tengah mereka. Kembali ke kantor serif, wanita ini langsung menelpon pihak pusat di kota supaya menjemput si botak biadab besok pagi karena ternyata dia adalah seorang buron 30 tahun yang lalu atas kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Sedangkan keempat teman Billy, mereka beristirahat di sebuah penginapan kecil kota Fire Lake. Lalu Julian mengajak ketiga temannya untuk bersenang-senang di sebuah festival yang sedang digelar di hutan Virginia Barat.
Tanpa mereka ketahui, setelah kota sepi karena semua orang pergi ke hutan merayakan festival, para psikopat mendatangi kantor PLN untuk merusak aliran listrik di kota ini, sehingga mereka bisa dengan mudah membebaskan si botak biadab yang sedang ditahan di kantor serip. Bahkan ketiga psikopat bersaudara menyiksa seorang petugas PLN sampai pindah alam. Ketika listrik di kota Fire Lake padam, si botak tertawa karena dia yakin anak-anaknya sudah datang ke kota ini untuk membebaskan dirinya. Dia juga memberitahu ketiga anaknya adalah psikopat dan suka memakan daging manusia, sehingga Bu Serip, Billy, dan Mouse akan menjadi santapan makan malam bagi anak-anaknya. Sementara pacar Billy bernama Cruz, dia khawatir laki-laki yang sangat dia cintai belum makan dan berniat mengantarkan sebuah makanan ke kantor serip untuk pacarnya yang sedang ditahan di sana. Ketika Cruz keluar, dia bertemu dengan seorang pria bertopeng aneh terus menatap ke arahnya. Lalu tiba-tiba pria itu mengejar Cruz dan menusuk perutnya dalam keadaan sekarat. Cruz dipaksa menelan ususnya sendiri sampai meninggal. Bahkan, psikopat itu juga memakan usus Cruz dengan lahap. Lalu saat Julian sampai ke kantor serip, dia bertanya di mana Cruz. Namun tentu saja Billy tidak mengetahuinya karena hanya Julian yang datang ke kantor serip ini. Mendengar hal itu, si botak biadab tertawa karena dia yakin pasti Cruz sudah dijadikan hidangan makan malam oleh anak-anaknya. Lalu Bu Serip menyuruh Julian tetap berada di sini sampai lampu kembali menyala. Sementara itu di penginapan, Lita dan Agus sedang bercocok tanam. Setelah mereka mengeluarkan cairan harum, Lita pergi mandi karena banyak keringat yang keluar dari tubuhnya, sedangkan Agus malah asik bermain game. Lalu Agus merasa kesal ketika pria berwajah menyeramkan terus mengetuk pintu kamar tanpa alasan. Dan saat dia memarahi pria itu, dua psikopat ini langsung menculik Agus. Mendengar sang pacar berteriak meminta tolong, Lita mengambil gagang besi tempat penyimpanan handuk. Saat seorang psikopat masuk ke dalam toilet, dia langsung menggeplak kepalanya, namun malah Lita yang hampir diperkaos otong psikopat. Sementara di luar terlihat kedua kaki Agus diikat ke tiang dan tangannya ditarik ke arah mobil. Lalu dengan gembira, ketiga psikopat bersaudara menyiksa Agus sampai pingsan. Setelah itu, para psikopat ini melempar Agus dalam keadaan kaki terluka parah ke depan kantor serip dan mereka langsung melindas tubuhnya dengan mobil. Melihat kejadian menyeramkan itu, si botak biadab malah tertawa. Dalam keadaan darurat, Bu Serip membebaskan Billy, lalu dia memberikan senjata kepada Billy, Julian, dan Mouse untuk melawan para psikopat tadi jika mereka masuk ke dalam kantor ini. Sementara Bu Serip pergi keluar untuk mencari radio bertenaga solar di toko sebelah. Setelah dia berhasil masuk, tanpa Bu Serip sadari, salah satu dari ketiga psikopat tadi juga ikut masuk ke toko ini. Saat menemukan barang yang bisa menyelamatkan hidupnya, Bu Serip langsung menyalakan radio dan memulai siaran. Dia berharap ada orang dari kota yang bisa menyelamatkan mereka. Bu Serip pun merasa senang ketika frekuensi radio ini tersambung dengan seorang pemuda gabut di kota. Lalu Bu Serip meminta bantuan supaya Teddy segera menelpon polisi dan menyuruh mereka datang ke kota Fire Lake karena sedang ada pembantaian. Mendengar hal itu, Teddy tidak percaya karena dia tahu di kota Fire Lake saat ini sedang ada pesta Halloween. Lalu Bu Serip kembali ke kantor dan ternyata Lita masih hidup. Bahkan dia berhasil kabur ke tempat ini dalam keadaan jag-jaguar ringkas.
Namun si botak biadab hanya tersenyum dan mengatakan semua itu percuma saja karena sekarang anak-anaknya berada di kota Firelake untuk menghabisi mereka semua yang ada di kantor serip ini. Mendengar ancaman si botak biadab, Billy semakin khawatir kepada Cruz. Dia mengajak Julian pergi keluar untuk mencari pacarnya itu. Saat berada di luar, Billy dan Julian menantang para psikopat datang ke hadapan mereka karena Billy merasa bedil FF ini cukup untuk menghabisi ketiga psikopat tadi. Dan betapa sedihnya Billy ketika menemukan Cruz meninggal dalam keadaan mengenaskan akibat ulah psikopat. Lalu Billy dan Julian langsung mengejar psikopat yang menghabisi Cruz dan tentu saja mereka berdua malah tertangkap oleh ketiga psikopat ini. Tak lama kemudian setelah sadar, tubuh Billy terkubur bagaikan tanaman, sedangkan Julian satu kakinya terikat rantai ke tiang gawang dalam keadaan tubuh babak belur. Betapa kagetnya mereka berdua saat melihat psikopat mengendarai traktor menuju arah mereka. Lalu tiba-tiba psikopat itu menabrak kepala Billy sampai terlepas dan menggiling tubuh Julian. Kembali ke kantor serip, si botak biadab menyuruh Lita membujuk Bu Serip supaya melepaskan dia dari sel tahanan dan berjanji akan membawa ketiga anak psikopatnya pergi. Mendengar saran Lita untuk membebaskan si botak biadab, jelas saja Bu Serip tidak mau. Lalu Mouse memohon agar Bu Serip memberikan kunci mobil supaya dia bisa pergi ke kota untuk mencari bantuan. Tak ada pilihan lain, Bu Serip segera mengantar Mouse pergi menuju mobil miliknya. Setelah Mouse berangkat, Bu Serip langsung memandu Mouse lewat telepon seluler karena dia khawatir terjadi sesuatu yang buruk kepada temannya itu. Dan benar saja, belum sempat keluar dari kota Firelake, Mouse terkena ranjau psikopat sehingga dia tertangkap oleh ketiga psikopat itu. Dan Mouse pun panik karena sepertinya ketiga psikopat ini sedang merencanakan sesuatu. Ternyata para psikopat ingin membakar Mouse hidup-hidup. Mouse dimasukkan ke sebuah tong besar yang disimpan di atas tumpukan bensin. Lalu mereka membakar tumpukan bensin itu. Ketika Bu Serip sedang berada di luar, si botak biadab terus membujuk Lita supaya membebaskan dia dari tahanan ini dengan alasan si botak ingin melihat Lita hidup lebih lama lagi dan berjanji akan membawa ketiga anak psikopatnya itu pergi dari kota Firelake. Dengan bodohnya, Lita malah percaya dan segera membuka kunci sel tahanan psikopat botak ini. Lalu tiba-tiba kedua mata Lita ditusuk pisau karena memang dari awal si botak hanya ingin menipunya supaya bisa bebas. Mendengar penyesalan Lita jelas membuat si botak biadab tertawa bahagia. Bu Serip mengobati Lita dan menyuruh dia tetap berada di sini karena Bu Serip akan mengecek terlebih dahulu mobil pacarnya yang baru saja sampai di depan kantor serip. Namun saat Bu Serip membuka pintu mobil, para psikopat menyimpan jebakan sehingga perut pacar Bu Serip terbelah. Betapa kagetnya Bu Serip saat melihat psikopat kurus datang ke hadapannya dan terus menghajar Bu Serip sampai pingsan. Sedangkan di kantor serip terlihat Lita berusaha kabur dari tempat ini karena si botak biadab terus mengancam. Dia ingin mengajak ketiga anaknya untuk memperkaos Lita sebelum mereka memakan tubuhnya. Setelah Lita berhasil keluar dari pintu belakang, ketiga psikopat ini membawa Bu Serip ke dalam sel tahanan dan mengikat tangannya. Lalu si botak biadab menyuruh Bu Serip menembak kepalanya sendiri dengan cara menginjakkan kaki sehingga sebuah shotgun akan menghancurkan kepala Bu Serip.
Namun karena Angela tidak mau menuruti perintahnya, si botak biadab membungkam bibir Angela, lalu dia dan ketiga anaknya keluar setelah membakar kantor serip ini. Melihat seluruh ruangan akan segera terbakar, Angela tidak memiliki pilihan lain. Dia lebih memilih menginjakkan kaki sehingga sebuah shotgun menembak kepalanya sampai hancur. Sementara itu, dalam keadaan nolok, Lita meminta bantuan ke sebuah mobil yang melintas di jalanan ini tanpa dia ketahui. Mobil itu adalah milik para psikopat, lalu film pun berakhir.